dan juga Abu Dawud. Karena ada beberapa riwayat yang lain ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Cuma tambahannya ini ada di Sahih Muslim, tidak ada di Sahih Bukhari. Itu hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tentang kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya tentang hal yang diwajibkan kepadanya. Tentang sholat tentunya, ya. Rasulullah dia bertanya, ya, apa yang Allah wajibkan kepada dari sholat itu? Maka Nabi mengatakan setelah, ya, sholat 5 kali maksud sholawatin yang beliau ibadah, yaitu 5 sholat sehari semalam. Lalu orang tadi mengatakan hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain selain yang 5 itu? Qala maka orang tadi kata Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la illa anta tawwa'ah, tidak kecuali kalau kamu ingin menambahnya. Sehingga ini disebut dengan salat tatawwu', tambahan itu. Nah, dalam tambahan riwayat Muslim ada bunyi lafaz seperti ini, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu. Lalu laki-laki tersebut dia pun beranjak pergi sembari mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqusu minhu. Demi Allah aku tidak akan mengurangi, ya, aku tidak akan menambahkan di atas hal ini yang 5 tadi, dan aku tidak akan mengurangi darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, aflaha wa abihi in sadaqa au dakhala al-jannah wa abihi in sadaqa. Beruntung dia, ya, kalau dia jujur, demi wa abihi, disebutkan dengan wa abihi, ya. Atau ungkapan Rasulullah, ya, dia masuk surga kalau dia jujur, wa abihi, ada ungkapan wa abihi, ya. Begitu juga ada hadis yang lain hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga tambahannya, Abu Daud An-Nasai, tidak ada lafaz seperti ini di dalam Sahih Bukhari, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Maka Nabi mengatakan, ya, ama wa abika latunabba'unnahu, ya. Ketahuilah, ya, sungguh engkau akan dikabarkan tentang hal itu, ya, wa abika, ada ungkapan wa abika, ya. Baik, nah ungkapan seperti ini seperti bentuk sighah atau bentuk sumpah, yaitu ada tambahan wa itu waw qasam, ya, kemudian setelahnya adalah dalam bentuk majrur, ya, wa abika, demikian. Dan seterusnya hadis-hadis, ya. Kita tambahkan dikit lagi, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, ya, siapakah orang yang paling berhak, ya, terhadap kebaikan dari sikapku? Faqala na'am, maka Nabi mengatakan, na'am wa abika, ya, latunabba'an, ya, ya, sungguh benar engkau akan dikabarkan tentang hal tersebut. Pertanyaan itu wa abika, jadi ada tambahan ungkapan wa abika, ummuka, ibumu, kata Rasulullah SAW.
Baik, sebagian ulama di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dengan tambahan-tambahan seperti ini, ya, maka mereka menyimpulkan sebuah hukum, dan ini pendapat mereka, bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah syirik, tidak diharamkan, tapi makruh saja. Karena ini dalil yang memalingkannya, begitu. Ya. Betul ungkapan hadis yang man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah itu telah berbuat syirik. Ya, sungguh dia telah berbuat syirik. Begitu juga larangan-larangan yang lainnya dalam hadis yang sahih juga, ya. Maka hadis-hadis itu menunjukkan dia adalah haram. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, ya, wala la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Ya, wala tahlifu illa billah, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, ibu-ibu kalian, bapak-bapak kalian, ya, tandingan-tandingan selain Allah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demikian. Hadisnya riwayat Abu Daud An-Nasai. Nah, ini kan larangan. Ya. Al-aslu fin nahyi litahrim, hukum asal larangan itu adalah haram. Nah, lalu para ulama semisal Imam Malik, Imam Syafi'i mendapati ada sumpah dalam hadis yang lain di mana Rasulullah yang bersumpah, maka ini dalil yang memalingkan kepada hukum asal haram tersebut menjadi makruh, dia turun derajatnya. Ya, demikian. Begitu menurut pendapat ini. Ini disebut dengan syubhat. Nah, demikian. Maka para ulama yang lain menjawab, ya, syubhat seperti ini, ya, bahwasanya ini bukan dalil yang memalingkan dari hukum haramnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, yang hukum asalnya adalah haram. Ya, apa di antaranya? Apa di antaranya? Ya, jawabannya adalah, yang pertama, ada beberapa jawaban untuk hal tersebut. Yang pertama disebutkan bahwasanya tambahan dengan abi wa abi, nah itu disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar, ya, bahwasanya itu tidak mahfudhah, ya, tidak termasuk tidak yang dihafal, bukan sebuah hal yang dihafal, sehingga itu tambahnya dhaif, seperti itu. Baik, ya. Ini tanggapan terhadap tambahan riwayat yang ada menyebutkan wa abihi, demi bapakmu. Nah, gitu kira-kira. Ya. Baik, ini yang pertama. Kalaulah dianggap sahih. Kenapa kok sahih? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sahih Muslim itu kan kitab yang paling sahih dengan urutan nomor 3 setelah Al-Qur'an dan Sahih Bukhari. Nah, begitu. Oke, dianggap itu sahih riwayat Muslim. Nah, para ulama yang masih berpegang dengan hukum syiriknya bersumpah dengan selain nama Allah, maka memberikan komentar tambahan. Ya. Untuk riwayat yang sahih ada wa abih, demi bapakmu. Ini sumpah. Maka mereka mengatakan bahwasanya lafaz seperti ini, ya, itu adalah, kalau bahasa kita itu kayak semacam menjadi sebuah ungkapan kebiasaan untuk penegasan ungkapan, tapi dia bukan bermaksud untuk sumpah. Ya, Imam Nawawi mengatakan, ya, Imam Nawawi mengatakan, ya, untuk jawaban seperti ini, innahu al-jawabul murda. Ini sesungguhnya jawaban seperti ini jawaban yang lebih diridhoi, ya, lebih disukai. Kenapa? Itu hanya semacam seperti orang keceplosan untuk dia menegaskan, tapi bukanlah, ya, dia bermakna sumpah. Walaupun dia mengambil wawnya itu waw yang bermakna qasam, tapi dalam bahasa orang Arab itu bukan sumpah. Kalau bahasa kita ya keceplosan. Ya, sabqul kalam. Tidak bermaksud untuk
bersumpah. Baik. Nah, kemudian para hamba Allah rahimakumullah, mereka memberikan lagi penjelasan bahwasanya ungkapan wa abi wa ummi, ya gitu ya, demi, kalau bahasa kita artinya demi ayahku, demi ibuku. Nah, perlu diketahui kalam seperti ini dalam bahasa orang Arab, ya, itu bisa bermakna li ta'zim, untuk pengagungan, sementara yang lain ya itu bisa bermakna li ta'kid, untuk penegasan. Memang sumpah itu fungsinya ada dua. Sumpah itu fungsinya ada dua. Sebenarnya atau mengandung dua hal. Pertama adalah penegasan dari ucapan, sebuah ucapan, tapi dengan menyebutkan sebuah hal yang diagungkan. Paham ya? Contoh, demi Allah. Ini sebenarnya untuk tujuannya menegaskan ucapan dengan cara menyebutkan sebuah hal yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, adapun orang Arab ketika menyebutkan, atau para sahabat kita katakan, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ya wa abi wa ummi, katakan begitu. Maka tujuan mereka bukanlah untuk mengagungkan dengan penambahan waw itu, tapi untuk litakid, untuk menegaskan ucapan. Sebenarnya ini bagian dari penjelasan yang pertama tadi. Kalau dianggap sahih itu sebenarnya itu hanya ungkapan yang berlaku dalam lisan mereka yang tujuannya untuk menegaskan, ya. Tapi bukan untuk sumpah yang itu dengan menyebutkan sebuah hal yang diagungkan, bukan, ya. Baik. Nah, kemudian kemudian jawaban yang berikutnya untuk memberikan tanggapan, kenapa kok Rasulullah SAW dan para sahabat ya mereka itu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti tadi demi ayahku, demi ibuku, begitu ya. Nah, ini kata para ulama, ini dahulu tidak bermasalah. Ini dahulu ya belum diberikan hukum syirik. Lantas kemudian dihapus hukumnya, dimansuh. Nah, kemudian dijadikan hukum syirik. Nah, begitu. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ya klaim adanya dihapuskan hukumnya ini lemah, ya. Karena potensi untuk bisa digabungkan, ya. Dan ini harus dibuktikan ya bahwasanya mana hadis dahulu yang lebih dahulu muncul sehingga nanti itu yang belakangan menghapuskan hadis yang belakangan. Hadis yang belakangan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya para ulama memberikan juga jawaban bahwasanya orang Arab ketika mengatakan wa abi, ya, itu maksudnya wa rabbi abi, demi ya Tuhannya bapakku. Nah, gitu dia. Jadi ada satu yang muqaddar, ada yang dihapuskan kemudian ditakdirkan ya adanya lafaz tersebut. Demikian, ya. Baik, berikutnya ya, tanggapan berikutnya ya terhadap hal tersebut kalau hadis itu sahih, dianggap sahih. Maka bahwasanya ungkapan wa abi itu bukan sumpah tapi li ta'jub, yaitu untuk menunjukkan ta'jub, ya. Demikian. Yang menunjukkan hal itu bahwasanya tidak ada lafaz dengan ungkapan wa abi, cuma wa abihi, ya. Ya, wa abihi atau wa abika, yaitu disandarkan kepada kata ganti lawan bicara, ya. Baik itu yang ketika itu ya misalnya orang kedua lawan bicara, baik itu ya orang pertama pun ataupun orang yang ketiga. Demikian, ada atau tidak ada di situ. Seperti contohnya ya wa abihi atau wa abika,
Itu untuk ta'jub saja, bukan untuk sumpah. Lalu ada yang mengatakan ini khusus bagi Nabi, tidak bagi yang lain. Tapi ternyata kita dapatkan ada ungkapan seperti ya, sebagian sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi dengan bi, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Yang jelas ini ada potensi untuk bisa dikompromikan, ya, sehingga ya klaim bahwasanya bersumpah dengan nama nama selain Allah Subhanahu wa taala itu makruh bukan haram, ini lemah, ini tidak benar, ini ya pendapat yang keliru demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Satu, hadisnya tambahan itu dhaif. Kalau dianggap sahih, maka tadi ada mengatakan itu bukan sumpah tapi itu untuk kekaguman, itu bukan sumpah, itu hanya ya ungkapan orang Arab untuk menegaskan pembicaraan, itu ya khusus bagi Nabi, itu sudah dihapuskan hukumnya, begitu gitu ya. Yang diucapkan Nabi itu dulu sebelum datang larangan, demikian seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini kita dapatkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i itu lemah, ya. Lemah ketika menyatakan makruhnya bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syubhat pertama sudah terjawab toh? Bisa kalau kira-kira ya menjawabnya kira-kira bisa? Insya Allah bisa kan? Nggak susah kali kan memahami perkataan saya ini kan? Jadi kalau ditanya boleh nggak bersumpah dengan selain nama Allah? Oh, Imam Syafi'i dan Imam Malik aja mengatakan makruh katanya. Kenapa kok syirik pula katanya? Nah, gimana kira-kira? Lebih paham pula dalilnya dia. Kalian kan bilang kan itu kalian pula orang Medan ini. Kalian kan bilang kan itu kan hadisnya man halafa bi ghairil faqad asyraka, itu kan cuma satu itu aja kalian hadisnya katanya. Kalian enggak tengok hadis-hadis yang lain katanya. Itu ada tambahan Rasulullah bahkan yang mengatakan ya wa abika wa abihi. Tambahannya riwayat Muslim. Nah gitu. Nah gimana itu? Dalam hadis disebutkan pula hadisnya begini. Tuh gimana? Nah, baru dijawab. Yang tadi urutannya kayak mana tadi jawabannya? Harus bisa dijawab nanti, karena yang seperti ini sekarang media sosial kan banyak sekali menebarkan syubhat gitu kan. Bukan kita katakan bahwasanya oh kalau begitu Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sesatlah kalau gitu ya, karena berpendapat begitu. Ya enggak, kita katakan enggak. Kita enggak memvonis orang gitu ya. Kita sedang menjelaskan tentang hukum perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya apa. Nah gitu. Nanti kan orang begitu dia langsung nembak kepada tokoh yang sama-sama kita muliakan. Enggak, kita enggak sedang mengkomentari apanya? Tokoh ulamanya, bukan. Ini kita bicara tentang tindakan perbuatan, hukumnya apa. Oke lah, pokoknya Imam Malik dan Syafi'i mengatakan makruh. Nah, di sini apa sebabnya kok makruh? Ini tadi disebutkan. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, gitu. Tambahan itu dhaif. Itu dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar, dhaif. Satu. Oke, kalau dia sahih, kita anggap sahih karena riwayat Muslim. Nah, terus gimana? Kayak mana tadi? Jawablah. Biar bisa pinter jawabnya gitu. Apa tadi? Ini kebiasaan orang Arab yang fungsinya bukan sumpah, bukan ditujukan untuk sumpah, tapi untuk penegasan kata-kata. Paham ya? Penegasan. Ya sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan, jadi Imam Nawawi pun nggak setuju dengan apa? Imam Syafi'i, sampai beliau mengatakan jawaban seperti ini itu jawaban yang diridhoi, gitu, yang bisa diterima. Orang Arab begitu, demikian.
Ada pula pendapat yang mengatakan itu untuk kekaguman, takjub. Itu sudah dihapus hukumnya. Jadi Rasulullah dahulu itu ketika seperti itu dibolehkan, terus datang larangan Allah. Gitu. Paham enggak? Nah gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga tambahan sebenarnya, ada tambahan di situ yang dihapuskan, namanya ya muqaddar, diperkirakan ada, yaitu apa? Rabbi abihi, ya, wa rabbi abihi wa rabbi abika. Nah seperti itu, yaitu demi Rabb dari ayahmu, yaitu Tuhan maksudnya, Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pula yang mengatakan ini khusus bagi Nabi. Baik, nah itu syubhat pertama sudah terjawab. Nah sekarang syubhat yang kedua, yaitu bolehnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dengan selain nama Allah. Ya kan? Gitu. Gitu kan? Itu syubhat. Ya, syubhat begitu. Kerancuan dan kesamaran. Jadi, enggak haram itu, enggak syirik itu bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Apalagi dengan bahasa seperti ini. Ya. Jangan berkutat untuk menghukumi sebuah tindakan hanya pada 1-2 dalil saja, tapi hadirkan semua dalil dalam masalah tersebut. Wah, mantap kan? Oh, ini syubhat ini ya kan? Ini sebenarnya benar ini kalimat ini. Tapi kemudian lihat dalam masalah ini, Allah juga ternyata bersumpah. Kan kita bicara sumpah nih. Ternyata Allah bersumpah dengan selain namanya, selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an bahkan banyak. Wasyamsi wa duhaha, was-sama'i wat-tariq, wal fajri wa layalin 'ashr. Wow, ini tuh wow qasam semua. Sepakat para ulama itu wow qasam, wow sumpah maksudnya. Itu untuk sumpah. Nah, Allah yang bersumpah, malah Allah yang ngajarin. Kok pinter-pinteran kalian mengatakan itu apa? Syirik haram. Ah, kalian ini. Syirik aja pun kalian nih katanya kan. Kayak kalian aja yang bertauhid katanya. Ah, gitu katanya. Gimana tuh? Jawab. Gimana jawabannya? Belum dijelaskan, sabar dulu. Ini penjelasannya ya. Penjelasannya ini. Nah, makanya diikutin ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tahu kira-kira syubhatnya? Tahu kan? Syubhatnya itu bahwasanya boleh sebenarnya, tidak haram, tidak syirik itu bersumpah dengan selain nama Allah. Karena apa? Allah bersumpah dengan selain nama Dia di dalam Al-Qur'an. Kepripun? Gimana ini jawabnya? Ya, yang pertama kita akan jawab. Dalam kitab ini ada 2 jawaban. Saya tambahkan yang ketiga, ya. Jadi 3 jawaban, ya. Kalau ada 4 nanti nggak apa-apa. Maksimal 4 lah, 5 haram ya. Cocok. Ketua ini cocok ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama sebenarnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, was-sama'i wat-tariq wasyamsi waduhaha wal-laili idza yaghsha, begitu ya. Maka itu ada kayak jawaban yang tadi untuk syubhat, untuk menjawab syubhat yang pertama tadi. Ini disebutkan yang pertama itu ada yang muqaddar namanya, dihapus, diperkirakan ada, yaitu kalimat wa rabbi. Cuma itu dihapus karena Allah yang bersumpah. Jadi kalau dikatakan wasyamsi waduhaha itu ada yang diperkirakan ada, ya, yang tidak disebutkan. Karena dalam bahasa Arab ada memang lafaz-lafaz yang dia dihapuskan karena ma'ruf, ya, nggak perlu disebutkan, ya. Wasyamsi waduhaha maksudnya wa rabbis syamsi wa rabbi duhaha, gitu. Was sama'i wat tariq maksudnya wa rabbis sama'i wa rabbit tariqi, cuma dihapuskan karena Allah yang bersumpah, gitu.
Wal fajri maksudnya wa rabbil fajri, demi Rabbnya fajar, demi Rabbnya langit, demi Rabbnya matahari, maksudnya ya Allah. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka tidaklah tertuju hukum itu untuk bisa ditiru darinya. Karena hukum berlaku bukan kepada zat yang memberikan hukum, tapi kepada makhluk yang diciptakan yang diarahkan hukum. Bingung kan? Yang mesti diarahkan hukum ya, itu adalah makhluk, bukan yang menciptakan makhluk. Allah itu enggak diikat dengan hukum. Orang dia membuat hukum kok dia pula yang dikasih kaitan dengan hukum. Oh, kalau gini ini wajib sama Allah, makruh sama Allah, atau sunat sama Allah. Enggak ada begitu, itu hanya berlaku bagi hamba. Paham enggak? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya terserah Allah. Gitu loh, paham ya? Allah tidak diikat dengan hukum karena dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang diikat oleh hukum adalah makhluk. Gitu. Paham ya? Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya. Itu menunjukkan keagungan Allah itu sendiri. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan keagungan Allah itu sendiri. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Betapa Allah bisa menciptakan makhluk tersebut, mampu dan kuasa untuk menciptakan makhluk tersebut yang begitu rumit. Contohnya bersumpah Allah dengan apa? Dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, dengan langit, dengan bumi yang besar-besar, ya, yang sulit-sulit. Nah, itu menunjukkan keagungan dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini empat ini, pasal keempat ya. Berikutnya adalah, ya, Allah bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan, ya, manfaat besar makhluk tersebut di sisi makhluk yang lain. Nah, itu dia. Dan Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya, itu urusan Allah. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada siapa? Makhluk yang lain, ini makhluk yang besar manfaatnya bagi makhluk yang lain. Siapa yang mengingkari, ya, manfaat dari bumi ini, matahari, langit, bahkan, ya, malam, siang, nah itu waktu, itu semuanya masalah besar. Nah, ini kira-kira 4, ya, jawaban. Ya, bisa diulangi tadi? Bisa? Apa tadi? Bisa kan? Agak sulit apa? Agak sulit. Jadi kalau ada orang bilang, ya, demi langit dan bumi, katanya gitu. Gak boleh. Demi langit dan bumi, kan kubayar hutangmu bulan depan, katanya. Jangan takutlah, demi langit dan bumi. Lalu bukan masalah hutangnya jadi fokus kita. Walaupun perlu juga kita duit karena besar yang diutangnya, gitu kan. Utang dia besar ini.
Cuma kita teringat dengan, loh kok kenapa kamu bersumpah dengan langit dan bumi? Oh, Allah aja bersumpah di dalam Al-Quran kok katanya. Loh, berarti kan dia membolehkan. Gimana jawaban kita? Nah, inilah jawabannya. Demi cintaku padamu, aku nggak akan kawin lagi. Bohong nggak? Kawin lagi nih nanti. Ya kan? Ya mau kawin lagi. Disebutkan demi cintaku padamu katanya. Nah itu kan sumpah. Nah sekarang gimana? Kalau dia beralasan Allah bersumpah dalam Al-Quran juga, sama Allah bersumpah. Ya dengan apa? Wassamai, demi langit. Ya. Wal ardi, demi bumi, contohnya begitu. Ya. Baik, nah apa jawabannya? Ada 4. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Ada di situ kata yang dihilangkan. Rabb, kata Rabb, Tuhan. Kenapa? Karena yang bersumpah Allah itu dihapuskan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah tidak diikat oleh hukum, tapi hamba yang diikat oleh hukum. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya itu urusan Allah, nggak ada hukum sama dia. Kita hukumnya syirik, haram bersumpah dengan selain Allah. Nah gitu. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan apa? Keagungan dan kemahamampuan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang disebutkan dalam sumpah tersebut adalah makhluk-makhluk yang besar-besar, ya, yang sulit dia. Nah itu menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemahakuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itu menunjukkan Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan besarnya manfaat makhluk tersebut di sisi makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya alasan ketiga dan keempat ini termasuk bahagian ya alasan yang berapa? Yang kedua. Jadi kedua ini yaitu punya apa? Punya hubungan erat dengan yang ketiga dan yang keempat, seperti itu. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa menit kita materinya? Setengah jam. Baik, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, apa yang mesti dia lakukan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis tentang masalah ini. Ketika dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan setelah itu la ilaha illallah. Paham ya? Apa korelasinya? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ya. Adapun bersumpah dengan selain Allah itu adalah kesyirikan. Jadi seolah-olah ingin membatalkan kesyirikan yang terlanjur sudah diucapkan dengan tauhid yang disebutkan setelahnya. Paham ya? Nah begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa faqala fi halfihi wallati wal uzza, siapa saja yang bersumpah lalu dia mengucapkan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan setelah itu la ilaha illallah.
Kemudian wa man qala li sahibihi, dan siapa saja mengucapkan kepada saudaranya ta'al atau temannya ta'al, kemarilah, uqamiruka. Di situ apa terjemahannya? Kimar ini. Kimar, judi ya. Ta'al uqamiruka. Di ujung dari hadis Wallata wal Uzza. Demi Lata dan Uzza. Apa di situ? Ya, hadis Abu Hurairah. Di ujungnya apa? Ya, fal yatasaddaq. Itu sebelumnya apa? Ta'al, kemarilah, uqamiruka. Apa diterjemahkan di situ? Ayo mari. Dari kata khimar. Bertaruh. Iya, berarti kan khimar, judi kan? Ta'al uqamiruka. Ayo kita berjudi. Nah, gitu maksudnya. Ayo kita judi. Bertaruh maksudnya ya mau judi ini. Karena dari kata khimar ini. Fal yatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Jadi ketika dia ngajak untuk judi, ya, maka sebagai bentuk tebusannya adalah dia bersedekah. Mungkin mensedekahkan nilai dari sum-sumannya untuk judi itu. Baik, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis yang lain dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan halaftu billati wal Uzza. Aku bersumpah dengan Lata dan Uzza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, summa infas an yasarika, ya, summa anfis an yasarika salasan wa ta'awwad wa la ta'ud. Kemudian meniup atau meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ada tambahan dalam riwayat Nasa'i dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru meludah ke kiri ya 3 kali. Ya, tuh cuh atau begitu ya. Kemudian bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tidak mengulangi. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama mereka membahas tentang masalah ini, apakah ya ungkapan la ilaha illallah atau ditambahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali diucapkan begitu, kemudian meludah ke kiri ya, kemudian berlindung kepada Allah, apakah ini khusus ketika ya bersumpah dengan Lata dan Uzza saja ya, ataukah setiap sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu juga diberlakukan hal yang sama ya? Wallahu taala alam, ya, pendapat yang kuat adalah ya pendapat yang mengatakan bahwasanya ini berlaku umum ya untuk sumpah dengan selain nama Allah saja. Kenapa kok disebutkan dengan Lata dan Uzza? Karena ini yang sering dilakukan dahulu ya oleh ya orang-orang musyrik dahulu ya, dan ini sudah kebiasaan ya para sahabat, karena para sahabat sebagian mereka adalah dulu beragama ya syirik, yaitu orang musyrik dahulunya baru masuk Islam, jadi ke bawah ini sama mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan begini, al halfu bil makhluqati kal halfi bil ka'bati wal muluki wal abai was sayfi wa ghairi dzalika fahadhil aymanu la hurmata laha bal hiya ghairu munaqidatin wala kafarata ala man hanasa fiha bittifaqil muslimin bal man halfa biha fayanbaghi an yuwahhidallaha ta'ala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dengan makhluk ya itu seperti contohnya bersumpah dengan Ka'bah, dengan raja-raja ya, kemudian dengan orang tua atau para leluhur ya, dengan senjata contohnya ya, atau yang lainnya, maka sumpah-sumpah seperti ini tidak ada ya kehormatannya
ya tidak ada kehormatannya seperti ini. Bahkan ya itu tidak berlaku. Sumpah seperti itu tidak berlaku, tidak dianggap sumpah dan tidak ada tebusannya bagi orang yang melanggarnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Angka tetapi orang yang bersumpah dengan makhluk maka hendaklah dia ya mentauhidkan Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat tauhid sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan ya di awal tadi terkait dengan pembahasan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, apa yang mesti ditebus? Itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, demikian. Baik ya. Nah, seperti itu. Jadi ini pendapat yang kuat, ya. Jadi kalau kita atau ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah gitu ya, maka kita katakan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ya, baca la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Meludah ke kiri 3 kali, kemudian baru ya berta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca la ilaha illallah saja cukup insyaallah berdasarkan hadis Abu Hurairah. Kalau membaca lengkap berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian yang meludah ke kiri 3 kali, kemudian ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan bahas ya bentuk-bentuk sumpah yang lainnya ya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi ini sebenarnya pembahasan tentang sumpah syirik ya, sumpah-sumpah syirik ini. Ya. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya silakan Pak. Apakah Nabi Adam manusia yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum itu kita baca Al-Quran bahwa sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah pernah berdialog dengan malaikat bahwa malaikat bertanya, kenapa kau menciptakan Nabi Adam? Akan mencipta kalau diciptakan manusia akan terjadi pertumpahan darah. Berarti kan dalam hal itu manusia tidak ada sebelum Nabi Adam. Iya. Itu satu. Yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Baik, orang tua kita bertanya dengan 2 pertanyaan walaupun isi beliau 1 ya. 1 Pak isinya Pak ya. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan ada dugaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ada dugaan bahwasanya ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ada dugaan bahwasanya ya ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dari mana itu bisa diambil dugaan tersebut? Masih dugaan ya, tapi belum sebuah kebenaran, ya. Yaitu sebagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, di mana ketika Allah hendak menciptakan ya khalifah di permukaan bumi, itu malaikat seolah-olah ya memberikan sebuah komentar terhadap apa yang mau Allah lakukan, ya. Karena Allah berfirman kepada para malaikat, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala
rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu itu Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di permukaan bumi satu khalifah. Qalu, para malaikat memberikan komentar, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi itu orang yang man yufsidu fiha, yaitu man itu artinya siapapun ya, yang akan membuat kerusakan fiha di bumi itu, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, sementara kami mensucikanmu dengan memujimu dan mensucikan untukmu ya, mengkuduskanmu ya. Nah, ini ada kesan, ada dugaan bahwasanya kok bisa malaikat ini memberikan komentar dengan komentar seperti ini, seolah-olah malaikat itu ya ngapain lagi diciptakan, kok ada lagi ya makhluk namanya yang nanti khalifah di permukaan bumi, nanti kan akan sama gitu ya, kira-kira begitu. Itu kan kesan ya, kesimpulan yang kita buat atas ungkapan seperti ini, apakah benar? Nah, tadi kan ditanyakan oleh beliau, apakah Nabi Adam itu manusia pertama ya? Maka pertanyaan ini dijawab ya dengan dalil tentunya ya, agar kita semakin yakin bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama ya, manusia pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian itu maksudnya manusia, dari satu jiwa, dan menjadikan darinya pasangannya, yaitu istrinya, agar dia merasa condong dengannya. Para ulama ya mengatakan, apa maksud dari satu jiwa tersebut ya? Qala ahlu tafsir, berkata ahli tafsir, khalaqakum min syakhsin wahidin huwa Adam wa khuliqa minhu ya ummukum Hawa alaihi wassalam, atau wa khalaqa minhu ummakum Hawa alaihi wassalam, yaitu Allah menciptakan kalian dari manusia yang pertama, dia Adam ya, dan menciptakan darinya ibu kalian yaitu Hawa alaihi wassalam. Demikian. Nah, begitu Pak. Jadi maksudnya itu Nabi Adam ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam surah Al-Baqarah 30 itu dikomentari oleh seorang ulama tafsir Asy-Sya'rawi, mengatakan dalam tafsirnya, fatakallama Allahu Subhanahu wa taala an awwalil bashar wa awwalul anbiya wa huwa Adam alaihissalam. Allah berbicara
ya kepada para malaikat itu tentang manusia pertama dan nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam. Demikian. Nah, terus itu dalam Al-Qur'an begitu. Dalam hadis yang mendukung bahwasanya Nabi Adam itu adalah manusia pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal khalaiqa ya'tuna adama yaumal qiyamati yatlubuna minhu syafa'ata wa yaquluna ya Adam anta abul bashar. Bahwasanya khalayak itu manusia-manusia ketika itu pada hari kiamat, mereka itu mendatangi Adam, meminta darinya syafaat agar diberlakukan pengadilan akhirat. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Maksudnya berarti kalau bapak manusia, manusia pertama, karena bapaknya yang laki-laki. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Naud, ya. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Manusia itu dari Adam, berarti Adam itu manusia pertama. Dan Adam itu dari tanah. Nah, dari sini. Ya, jadi ini pasti berarti tidak ada manusia sebelum Adam. Lalu siapa yang dimaksudkan oleh malaikat? Ah, gitu. Paham Pak ya? Nah, untuk menjawab begitu dia. Jadi kita mau kunci nih supaya nggak kemana-mana nih, gitu ya. Dari dalil tadi maka Adam manusia pertama. Lalu terus apa sih yang dimaksudkan oleh malaikat tersebut? Maka di sini ada dua jawaban untuk hal tersebut. Pertama, ya, sesungguhnya tidak ada makhluk manusia sebelum Adam, karena ada manusia pertama. Lalu kenapa kok malaikat menyebutkan ya manusia itu nanti akan buat kerusakan di permukaan bumi, menumpahkan darah? Dari mana mereka bisa mengetahui itu? Maka seolah-olah ini mereka dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, itu jawabannya. Bahwasanya memang manusia ini akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Dapat ilham seperti itu. Ya. Menduga begitu, ya. Sehingga mereka mengungkapkan seperti itu. Kenapa khalifah yang dibuat ini dipahami oleh para malaikat adalah ya makhluk yang diciptakan, kemudian dia punya pilihan untuk melakukan keburukan. Karena dia makhluk tersebut terdiri dari apa? Ya, dari akal dan nafsu. Sehingga mereka menduga, karena mereka juga cerdas, ya, mereka kan cerdas juga. Mereka menduga ini potensi bahwasanya mereka akan membuat kerusakan, gitu loh, paham ya? Dari sini mereka itu makanya menyimpulkan kok kenapa? Makanya terus malaikat mengatakan bahwasanya kami kan yang mensucikan engkau ya Allah. Karena mereka nggak punya pilihan untuk berbuat maksiat, durhaka. Paham Pak ya? Malaikat mengetahui mereka diciptakan dari dari cahaya, dan mereka tidak memiliki nafsu, sehingga tidak ada kecondongan untuk membuat kerusakan di permukaan bumi. Yang diciptakan oleh Allah SWT ini adalah manusia yang dia memiliki akal, kemudian diberikan pilihan. Ada lagi satu lagi nafsunya. Inilah sehingga mereka menyimpulkan inilah yang membuat mereka ini akan membuat kerusakan, gitu loh Pak, paham ya? Bukan karena ada manusia sebelumnya atau ada makhluk sebelumnya. Itu. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua adalah, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya sesungguhnya ya pernah ada di permukaan bumi dahulu makhluk-makhluk sebelum manusia. Itulah dia jin. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, para jin itu, dan Allah sisakan satu yang taat.
yang namanya iblis. Sehingga itu yang dia apa? Diangkat ke langit, dimasukkan ke dalam kalangan para malaikat. Adapun sisanya dihancurkan oleh Allah karena mereka berbuat kerusakan. Nah, malaikat mengungkapkan ini karena sudah ada makhluk sebelumnya di permukaan bumi. Begitu loh Pak, paham ya? Yang juga buat kerusakan, tapi bukan dari kalangan manusia. Adapun man di sini bukan manusia, man itu siapa saja yang hidup, man. Nah, gitu dia. Yang membuat kerusakan. Nah, begitu. Jadi dua cara memahaminya. Tapi anak condong dengan yang pertama tadi. Ya, lebih condong jawaban yang pertama, bahwasanya kenapa kok malaikat mengucapkan ya seolah-olah tahu. Sebenarnya nggak tahu mereka itu. Cuma mereka menyimpulkan dari bahan yang diciptakan oleh Allah ini, yang mereka itu para malaikat tidak memiliki pilihan kecuali untuk taat kepada Allah, gitu loh, karena nggak punya nafsu. Sementara yang diciptakan oleh Allah ini punya nafsu, sehingga disinilah potensi mereka itu melakukan apa? Kerusakan, gitu loh Pak. Makanya mereka kan menutup begini ungkapannya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, gitu loh. Dan kami kan wa nahnu, dan kami, sampai gitu bahasanya. Bukan wa nusabbihu gitu, tapi dan kami, kami ini kan mensucikan Engkau ya Allah. Jadi yang taat itu ya mereka, kan gitu ya. Enggak ada pilihan untuk melakukan kerusakan. Sementara makhluk yang mau diciptakan, yang khalifah namanya ini dia punya peluang untuk melakukan kerusakan dengan adanya nafsunya, gitu loh Pak, paham ya? Inilah sehingga malaikat mengucapkan kalimat seperti itu. Ini lebih dekat. Ya, lebih dekat. Adapun ya pendapat yang kedua tadi atau jawaban kedua tadi ya, itu adalah dugaan terhadap iblis sebagai iblis sebagai jin ya, jin yang tersisa. Kenapa dia ada di kalangan malaikat? Karena jin yang ada di bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membuat kerusakan, gitu Pak. Bisa dipaham Pak ya? Nah, gitu. Tapi untuk penjelasan ini memang kan butuh dalil ya. Kalau tadi nggak perlu dalil. Karena sudah ada indikasi para malaikat yang pertama tadi, penjelasan pertama itu nggak butuh dalil lagi karena memang begitu. Mereka memahami dengan kalimat khalifah. Ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam, yang jelas ini dua jawaban untuk pertanyaan Bapak ya. Jadi tidak ada ya manusia sebelum Adam, kemudian dari mana malaikat kok tahu seolah-olah nanti manusia ini membuat kerusakan di permukaan bumi ya. Nah, ini karena satu dari dua tadi Pak. Bisa dipahami Pak ya? Gitu. Bukan kesimpulannya ada manusia sebelum Adam, bukan gitu Pak. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada makhluk sebelum Adam ya ada. Yaitu apa? Jin, karena memang jin lebih dahulu diciptakan. Jin itu lebih ada. Pertanyaan yang kedua, Bapak tanya, apa tujuan jin, apa tujuan malaikat itu, manusia diciptakan? Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Disebutkan aku ciptakan jin, berarti jin dulu memang diciptakan, kemudian baru manusia. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah, begitu. Wallahu a'lam, yang jelas begitu jawabannya Pak. Cukup kira-kira Pak? Ada mau dilanjutkan pertanyaannya? Atau tidak paham terhadap jawabannya? Tapi kalau untuk puas terhadap jawaban saya, memang saya nggak bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas Pak. Ya. Tapi begitu jawaban saya. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lafaz istighfar. Kalau kita mau mencontoh dalam hadis
Ya. Maka ada beberapa lafaz istighfar, ya seperti contohnya astaghfirullah saja itu sudah cukup. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah itu sudah cukup, itu istighfar namanya. Ya. Yaitu aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, itu istighfar. Karena bahasa istighfar begitu. Ya, istaghfara. Nah, adapun ya hadis Nabi SAW yang mengatakan begini, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi dalam sehari, aksar lebih ya min sab'ina marratan, daripada 70 kali. Ya, disebutkan dalam hadis Muslim kalau tidak salah itu 100 kali. Baik. Nah, kalau kita ikuti bahasa ini, wallahi inni la astaghfirullah, jadi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, gitu dia. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Nah, itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini lafadznya sebenarnya. Kalau mau ikutin dari lafadz hadis tadi. Sampai di situ. Cuma itu dilakukan berapa? Ya, fil yaumi aksar min sab'ina marratan. Dalam sehari lebih daripada 100 kali. 70 kali. Berarti 100, bahkan bisa lebih. Ya. Pembatasan 100 itu bukan hanya pembatasan, bukan. Ya. Itu bukan pembatasan. Bahkan bisa jadi tak terbatas. Aksar min sab'ina marratan, lebih daripada 70 kali. Ini dalil yang menunjukkan bisa lebih lagi, tergantung banyaknya ya dosa kita. Ya kalau kita saja banyak kali dosanya. Ya, yang apalagi yang laki-laki keluar rumah, ya kan banyak kali dosanya kan. Sebanyak perempuan kalau dilihat mungkin 100 lebih. Ya kan? Nengok istri kita aja bisa berdosa kita. Loh, kok bisa pula? Kalau nengok perempuan lain kan bisa berdosa. Ya kan? Kalau nengok istri kita bisa pula berdosa. Jelek kali pun, lebih cantik lagi yang sana katanya. Jelek hati ini ya, hati. Jelek kali pun lebih bagus yang ku tengok tadi katanya. Udah 2 dosanya. Ngaku aja lah. Makanya diberikan peluang untuk kawin lagi gitu, supaya mengurangi tadi komentar yang itu. Kadang istri itu butuh untuk dia itu bersaing. Kalau nggak gitu-gitu aja dia. Kalau ketawa. Betul kan? Ah iya. Kalau nggak gitu-gitu aja nanti dia, ya. Istri itu akan menjadi lebih baik dengan pertama dipuji. Yang kedua disakiti. Yang ketiga dikawini. Madunya dikawini maksudnya. Itu maksudnya dikawini perempuan yang lain. Nah, gitu ya. Dia akan apa? Jadi lebih baik insyaallah. Berapa? 3 ya. Pertama dipuji. Antum puji-puji istri antum walaupun tak ada pada dia. Udah mulailah dia tuh. Cantik kali. Akhirnya ini suamiku ini jangan-jangan nggak bener yang cantik ini kata. Makanya dia betul-betul menyesuaikan diri, namanya memantaskan diri. Gitu dia. Atau jelek kali pun gitu kan. Sakit hati dia akhirnya apa? Dia pun memperbaiki diri. Atau kawin lagi, mak sainganku katanya. Gitu dia. Makanya dia akan memperbaiki diri. Lakukan ini. Pilih semuanya ya. Baik. Syukur nggak masuk Rosa TV. Rosa TV ini gawat nih, kena tegur nanti. Baik ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa istighfar ya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, gitu. Insyaallah itu ada yang lebih lengkap ya, yaitu astaghfirullahal-ladzi. Kalau nggak salah ini riwayat pokoknya salah satu ashabus sunan. Kalau nggak salah dia riwayat Ibnu Majah, kalau nggak An-Nasa'i, Abu Daud atau Tirmidzi. 4 ini, satu dari 4 ini.
Astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau baca ini, seseorang itu dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullahalladzi, enggak pakai azim. Astaghfirullah, bukan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan gitu kan. Kalau yang diumumkan pakai al-azim, enggak, dalam hadis itu enggak ada al-azimnya. Astaghfirullahalladzi langsung. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu lafaz yang warid sahih hadisnya. Ya. Tinggal pilih saja. Cuma kalau itu dibaca agak panjang dia. Apalagi bawanya 100. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak lama. Tapi kalau astaghfirullah wa atubu ilaih itu coba aja ya. 100 itu sekitar 10 sampai 15 menit insyaallah. Ya. Nah, kalau kita dari rumah kita ke kantor tempat kerja kita sambil zikir gitu kan. Astaghfirullahalladzi, kayaknya setengah jam bisa juga itu yang astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, begitu. Apalagi pas pula di depan itu perempuan pula kan gitu kan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu masalahnya. Ya. Makanya butuh istighfar ya. Udah gitu, Pak. Ada yang lain mau tanya? Ya. Sambil ini Pak, nuangkan itu jualannya kan astaghfirullah wa atubu ilaih. Apalagi kalau yang jual kan cantik-cantik, nah, gitu kan. Anak sekolah yang muda-muda. Silakan Pak. Bolehkah kita melewati makmum yang lagi sholat berjamaah di depannya sana? Kalau kita kebetulan misalkan di sana masih kosong posisi, tapi belakang sudah penuh orang, kita mau masuk ke sana, kita melewati makmum yang lagi sholat berjamaah dengan imam, boleh nggak? Boleh, karena yang wajib untuk bersutroh adalah imam, bukan makmum. Bahkan dalam hadis yang sama ini, itu adalah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana beliau sendiri, ya, ketika itu kalau nggak salah dalam kondisi Rasulullah sudah sholat dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang dengan di atas tunggangan unta, ya, lalu beliau berjalan, ya, melewati saf di depannya, ya. Saya akan bacakan hadisnya. Lalu beliau masuk ke dalam saf dan tidak ada satupun yang mengingkari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ataitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fi Mina." Aku datang menemui Nabi, aku datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau salat di Mina. Berarti ini dalam kondisi haji. Sepertinya ceritanya di haji wada beliau ini. Wa ana ala atan, sementara aku berada di atas tunggangan. Yaitu atan ini kalau nggak salah adalah unta betina. Fanazaltu anha, maka aku pun turun, ya. Wa dakhaltu fis shaf, dan aku masuk ke shaf. Wa taraktul atan tarta', yakni baina sufuf, dan aku tinggalkan, ya, hewan tunggangan tersebut merumput, yaitu di antara saf-saf yang dilewatin tadi. Falam yadurru dzalika salatuhum, ya, fala yadurru dzalika salatahum, dan hal itu tidak memudaratkan mereka. Nah, demikian. Ini satu hadis lafadznya begitu. Dalam hadis yang lain begini,
Aqbaltu raqiban ala himarin ya atan wa ana yauma idzin qad nahastu al-ihtilam. Aku datang dalam kondisi berkendara di atas himar keledai. Jadi atan ini adalah jenis betina. Jadi keledai betina, bukan unta ya. Kalau atan itu betina ya. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan aku ketika itu baru saja baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin. Dan Rasulullah SAW itu salat mengimami orang-orang di Mina menghadap ke selain dinding. Jadi menghadap ke selain dinding, jadi ada yang lain. Biasanya kalau di tempat terbuka beliau itu pakai anazah, namanya tongkat kecil ya. Kemudian famarartu baina yaday ba'dis shaf. Aku melewati di depan sebagian shaf di depannya. Fanazaltu, lalu aku turun. Wa arsaltul atan tarta. Aku lepaskan ya hewan tunggangan tersebut itu untuk merumput, makan. Wa dakhaltu fis shaf, lalu aku masuk ke shaf, falam yumkir dzalika alayya ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari ya hal itu atas diriku. Setelah itu nggak ada yang ingkari, nggak ada yang laporkan kepada Nabi, nggak gitu. Ya, di sini Bukhari Muslim. Imam Al-Bukhari menyebutkan ya sutratul imami sutratu man khalfahu. Sutrohnya imam adalah sutroh bagi orang yang di belakangnya, makmumnya gitu ya. Jadi orang yang di depan, yang di makmum itu nggak perlu pakai sutroh karena sutrohnya imam sudah cukup. Bapak, ada yang mau dikomentari lagi? Kalau yang larang, ya itulah ya, itu menunjukkan bahwasanya dia tahu sebahagian, tak tahu sebagian yang lain, nah gitu dia. Tapi bagus sih kalau kita katakan, berarti dia tahu tentang dalil sutroh ya. Cuma dia nggak tahu bahwasanya kalau berjamaah yang bersutroh itu cuma imam, ya. Adapun makmum sudah cukup, gitu. Ya kalau dia larang begitu, lewat saja tidak masalah. Cuma jangan sampai kena pukul, itu aja Pak. Ya kan, nggak jadi sholat pula gara-gara lewat gitu kan, pingsan pula kan, nggak jadi sholat, padahal tadi mau ke sana. Repot juga, ini juga ahli bela diri pula itu kan, udah ngelarang dia gitu kan, mau di apa, wah agak berat pula, akhirnya apa, coba menghindar ke bawah, kena tendang, pahala pula yang kena, geletak kawan kan gitu kan, kakinya main, pingsan dia. Ya menghindar gitu aja. Atau dia jangan ngomong. Kalau makmum tidak perlu pakai apa? Pakai sutroh gitu. Ya itulah fungsinya media sosial. Alhamdulillah media sosial itu luar biasa ya. Jadi memang ini bukti bahwasanya butuhnya kita itu apa? Share. Ya, ikut share. Kalau kita ada di grup, walaupun grup alumni sekolah dulu, grup yang kacau balau, tapi nggak apa-apa. Kan nggak repot juga kita, nggak usah keluar. Kadang ada sebagian orang keluar, padahal kita bisa ngasih manfaat besar sama mereka. Apa itu? Kajian di share. Tadi juga kayak flyer-flyer, poster-poster tentang apa kebaikan di share gitu dia. Ya. Dan masyarakat itu ternyata bisa dia teredukasi dengan hal seperti itu, bisa. Makanya mereka paham, cuma nggak utuh karena mereka nggak duduk kajian, itu masalahnya, ya kan? Mereka duduk kajian itu malas, tapi baca-baca gitu, paling nggak tahulah dia kan, mending juga lah. Sehingga kan ditahan pakai tangannya gitu kan. Padahal mestinya itu untuk orang yang sendirian atau imamnya kan gitu. Tapi itu mending, udah bagus. Jadi levelnya sudah naik dia daripada biar aja tenang aja gitu kan. Ya kalau dulu waktu media sosial ya belum ada lah seperti ini gitu ya, payah kali mau nyebar begini, sampai nanti apa orang itu aja kalau mau lewat itu apa lewat bablas itu aja kan. Kalau sekarang dia balik dia nengok ke belakang, padahal ini orang dari tampilannya dia itu awam, tapi karena dia sudah dapat, dia berbalik, ditengok ada orang sholat di belakang dia, dia menghindar, bukan dia
luntuk, gitu ya enggak. Ya kan, dicari ya putar yang lain. Ini ada yang mau gerak, jadi dia tengok, oh di situ ada orang sholat, mundur dia cari tempat, gitu. Ini nunjukkan dia paham. Itu bagus. Jadi maksudnya ini ada faedah, jangan sia-siakan media sosial, ya kecuali sebagai sarana dakwah, gitu. Kalau kita berada di grup WA alumni, kawan-kawan dulu, nggak usah pergi, nggak usah banyak kali lelet lah alasan tak apa-apa gitu, ya kan. Di situ dakwah, share gitu. Kalau bisa dihindarkan yang sudah dicap, kalau dakwah itu kan ustadz-ustadz yang sudah kondangan itu, yang terkenal tapi dikecap Wahabi, nggak usah di share. Kenapa? Nanti mereka sudah antipati, paham ya? Di share anak contohnya, di share kan bisa kan? Kan nggak kenal mereka siapa ini, kan ganteng juga kan gitu kan? Di share, oh ini bagus juga gitu, biar anda berpahala juga loh maksudnya. Nah gitu ya Pak ya. Baik, ada yang lain kira-kira? Enggak nikah lagi. Nah, ya cocok ini. Penting bagus nih. Pinter nih. Bersumpah demi Allah, Dek, aku enggak akan nikah lagi. Cocok nih. Tengah jalan. Ngapa di tengah jalan? Pinggir jalan aja, kamu di tengah. Ganggu. Nggak usah nunggu lama pun. Kalau ada kesempatan, apalagi ada mobil dua, ya kan? Ada mobil dua, satu untuk istri yang pertama, kasih yang agak bagus sedikit, ya, sama satu lagi itu kasih yang lain, gitu. Belikan rumah satu lagi, kan cocok sudah. Kalau tanya sama istri, bang kenapa kok nikah lagi? Dulu bersumpah. Udah abang batalkan Dek. Abang sudah tebus dengan kafarat sumpah. Itu jawabannya. Tebus pakai kafarat sumpah. Baca itu ya surah Al-Maidah ayat 78. Gitu aja lah. Abang penipu, abang pembohong. Enggak, udah dibatalkan kok sumpahnya. Gitu ya. Oh, kafarat sumpah ya. Ini mantap juga rupanya ini ya. Dapat pahala kita ini. Al-Maidah ayat 89. Tadi apa? 78 atau 87 tadi? 89. Al-Maidah ayat 89. Memberi makan 10 orang miskin. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Pilihan ketiga, bebaskan budak. Kalau tak bisa semua, maka apa? Puasa 3 hari. Udah, yang mudah aja, 10 orang miskin, kan gampang kan? Kalau percaya juga deh, coba tanya itu, Umi itu ini itu udah abang kasih makan semua, udah 10 mereka itu, satu rumah pun gitu, udah selesai, pokoknya mau kawin lagi. Tapi yang lupa, ya mobilnya ini untuk adik, gitu, ini rumah, nanti satu lagi, ya kan, yang satu itu mobilnya untuk kawan kita, gitu ya. Surah Al-Maidah ayat 89 ya. Baik ya. Ada yang lain? Cukup ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.